Seorang pemuda di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan menyandra balita menggunakan senjata tajam di sebuah pondok di area perkebunan. Beruntung korban berhasil diselamatkan setelah polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Sambil menangis ketakutan, sang bocah berusaha melepaskan diri dari sekapan pelaku yang menyandranya. Sementara itu, aparat Polsek Tebing Tinggi serta Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan terus berusaha membujuk pelaku agar melepaskan korban. Petugas khawatir pelaku yang membawa sebilah parang bertindak nekat melukai korban. Selama 2 jam lebih drama penyanderaan berlangsung, upaya polisi tak membuahkan hasil. Namun saat pelaku lengah, polisi langsung menyergap dan melumpuhkannya. Polisi terpaksa melumpuhkan pria ini dengan timah panas di bagian kaki lantaran berusaha melawan. Saat akan dibawa ke rumah sakit, sejumlah warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Beruntung bisa diredam oleh aparat. Menurut orang tua korban, penyanderaan anaknya yang berusia 4 tahun berlangsung secara tiba-tiba saat korban berada di sebuah pondok di area perkebunan. Sementara itu, Kapolsek Tebing Tinggi AKP Elan Maruli mengungkapkan pelaku diduga mengalami depresi hingga nekat menyandra korban. Tadi menjerit dia minta tolong. Itu aku langsung baik ke pondok. Nengok, tidak tahunya ini lah disandra sama orang penjuru. Di dalam pondok? Iya. Lado sajam. Pisau tadi. Setelah mencari keterangan dari saksi atau mendengar dari pelaku, diduga ini pelaku atas nama J tadi sepertinya terganggu gangguan jiwa karena permintaannya tidak masuk akal, meminta dibelikan mobil untuk ke Palembang. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tebing Tinggi. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya. Seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Meski selamat, namun saat ini korban mengalami trauma. Sementara polisi masih memburu pelaku penculikan. Aduh, gak ada plat nomor. Tangannya dicopot. Oh, pistol. Rekaman kamera pengawas merekam peristiwa penculikan yang dialami oleh Santi, seorang ibu rumah tangga di kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat pelaku turun dari minibus berwarna gelap, bergerak mundur mendekati mobil korban. Kemudian, salah satu pelaku menodongkan korban sambil menarik tangan korban masuk ke dalam mobil pelaku. Meski sempat teriak, namun korban sudah dibawa oleh mobil pelaku. Pihak keluarga yang mengetahui hal ini langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. 8 jam setelah peristiwa penculikan, korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini telah berkumpul bersama keluarga. Di depan PD? Di depan PD. Di dalam mobil atau Di luar, keluar suruh. gelapnya di PD itu Pak ya? Saat ini polisi masih terus mendalami keterangan dari para saksi. Sementara ciri-ciri dan identitas mobil yang digunakan pelaku telah dikantongi oleh polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, Anyus melaporkan. Yang tidak terima dituduh tidak mau membayar hutang, seorang preman mengancam pegawai apotek dengan senjata tajam di Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan preman ini berlangsung dramatis lantaran pelaku berupaya kabur saat hendak ditangkap. Merasa sok jagoan, preman ini masuk ke dalam apotik dengan membawa senjata tajam di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat, pelaku juga mengancam pegawai apotik. Setelah mendapat laporan korban, anggota Satreskrim Polresta Padang mencari pelaku di kawasan Pasar Siteba. Saat hendak ditangkap, pelaku yang diketahui bernama Bayu ini sempat melawan dan melarikan diri. Meski sempat mendapatkan perlawanan, polisi berhasil meringkus pelaku. Sebelum digelandang ke Mapolresta Padang, Bayu sempat dipertemukan dengan pemilik apotek.
Kepada polisi, pelaku mengaku emosi lantaran pemilik apotek menuduhnya punya hutang dan tidak mau membayar. Korban dan pelaku telah kita mediasi, kedua belah pihak berdamai dengan syarat untuk tidak mengulangi kegaduhan di toko atau apotek tersebut. Setelah dilakukan mediasi, pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.